Era kejayaan TNI Angkatan Udara periode 1960-an mungkin akan sulit terulang. Saat itu, Angkatan Udara Republik Indonesia benar-benar menjadi raksasa di Asia. Hampir seluruh peralatan perang tercanggih di masa itu dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Kekuatan udara Indonesia saat itu ada pada jet-jet tempur MiG berbagai seri. Tak hanya itu, pembom jarak jauh Tu-16KS juga tergolong sangat canggih saat itu. Bahkan di kalangan blok timur, tidak semua negara diizinkan Soviet untuk memilikinya. Dengan modal itu, Indonesia mampu memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Saat itu pula, Auri mampu memerintahkan pesawat-pesawat Inggris kembali ke kapal induk saat melintasi Selat Sunda. Australia pun hanya mampu melihat tanpa bisa berbuat apa-apa ketika pesawat-pesawat Tu-16 milik Indonesia terbang berkali-kali di wilayah udara mereka. Tapi untuk saat ini, kondisi kesiapan tempur Angkatan Udara Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini mengalami kemunduran. Dalam sebuah diskusi yang melibatkan seorang sekretaris jenderal Kementerian Pertahanan, Marsdia Doni Taufantho menjelaskan, pesawat F-5 Tiger sudah tidak digunakan dalam beberapa tahun terakhir dan belum ada penggantinya hingga saat ini. Menyusul pesawat Hawk 100 dan 200 yang sudah berusia lebih dari 25 tahun dan dalam kondisi tingkat kesiapan yang rendah, dan tentunya akan memasuki masa purna tugas beberapa tahun mendatang. Menurut Doni, Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16 AM, BM, C, dan D yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Juga sebanyak 16 pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang usianya hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama. Keterbatasan suku cadang pesawat serta keterbatasan jenis dan jumlah peluru kendali juga menyebabkan kesiapan tempur pesawat F-16 dan Su-27 dan 30 tidak maksimal. Dengan kondisi demikian, menurut Doni menjadi kewajiban Kemenhan merencanakan pembelian pesawat tempur yang bertugas pada tahun 2030 dan 2040-an. Proses pengadaan pesawat tempur dan persenjataannya yang memerlukan waktu cukup panjang dengan masa paling cepat 5 tahun, mengharuskan pemerintah untuk pengadaan pada rencana strategis atau Renstra tahun 2020-2024 jika pesawat direncanakan beroperasi pada tahun 2030-an. Kegagalan mengadakan pesawat tempur pada Renstra ini akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah skuadron udara yang siap tempur. Dengan demikian, Renstra 2020-2024 merupakan periode yang kritis dan upaya mempertahankan kesinambungan kesiapan skuadron tempur. Sementara itu, CEO IPTN North America Gautama Indrajaya mengatakan, penguasaan teknologi dan industri dirgantara di Indonesia mutlak dilakukan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut dia, kolaborasi dengan industri dirgantara dunia melalui strategi offset atau imbal beli dan kerjasama industri dapat mempercepat proses penguasaan teknologi dirgantara. Saat ini Indonesia tidak hanya membeli pesawat, TNI AU juga harus bisa merawat avionik dan mesinnya pula. Pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale dari Prancis hendaknya dilihat sebagai upaya pembangunan pertahanan nasional, khususnya matra udara.